Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansyur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Arifatul Lutfiyah dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Untuk sumber belajar silahkan dibuka modul pengayaan halaman 30 sampai 36. Pernafasan manusia. Jadi setiap saat kita ini melakukan proses pernafasan. Pernafasan sendiri ini merupakan pertukaran gas oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 yang dilakukan makhluk hidup untuk menghasilkan energi dan sisa oksidasi berupa karbon dioksida dan uap air. Untuk organ-organ pada sistem pernafasan manusia ini meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus. Kali ini Ibu akan menjelaskan satu-satu fungsi dari organ sistem pernafasan manusia. Yang pertama, ini ada hidung. Hidung ini merupakan organ panca indera dan organ pernafasan. Fungsi dari hidung ini sebagai pembau dan proses awal pada sistem pernafasan yaitu menghirup udara. Yang kedua, ini ada faring. Faring ini berfungsi ketika kita menelan makanan. Katup akan naik dan menutup rongga hidung sehingga mencegah masuknya makanan masuk ke hidung. Ini katupnya. Yang ketiga, ini ada laring. Laring ini merupakan pangkal tenggorok yang disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pangkal tenggorok dilengkapi dengan katup pangkal yang disebut epiglotis. Jadi ini namanya epiglotis. Di laring ini ada epiglotis. Epiglotis ini fungsinya untuk menutup saluran nafas pada saat menelan makanan. Selanjutnya ada trakea. Trakea ini merupakan saluran berongga di daerah leher. Ini berongga. Trakea ini mengandung lendir dan silia atau bulu-bulu halus untuk menyaring debu dan bakteri yang masuk bersama udara. Jadi udara itu setelah disaring di hidung, di bulu-bulu hidung, di sini juga disaring lagi di trakea. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini
Bronkus ini dikenal sebagai cabang batang tenggorokan. Bronkus ini jumlahnya ada sepasang, kanan dan kiri. Ya, fungsi dari bronkus ini sebagai saluran utama menuju alveolus dan menangkap debu yang terbawa masuk ketika menghirup udara. Cabang dari bronkus ini ada bronkeolus. Ya, ini dindingnya bronkeolus lebih tipis, salurannya lebih kecil dibandingkan dengan bronkus. Bronkeolus ini fungsinya sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus. Lalu di bronkus ini ada butiran-butiran ya, alveolus. Alveolus ini menjadi saluran akhir alat pernafasan pada manusia yang berupa gelembung-gelembung udara. Ini gelembung-gelembung udara. Di dalam alveolus ini terjadi pertukaran antara gas oksigen ya dan karbon dioksida. Pertukaran O2 dan CO2. Jadi bronkus, bronkeolus, alveolus ini ada di paru-paru. Paru-paru ini merupakan alat pernafasan paling utama sekaligus salah satu organ terpenting bagi manusia. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada sebelah kanan dan kiri dan dipisahkan oleh jantung. Paru-paru ini terbungkus oleh selaput paru-paru yang disebut pleura. Fungsinya untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengembang dan mengempis. Proses pernafasan pada manusia ya atau disebut respirasi ini ada 3 prosesnya, yaitu bernafas atau ventilasi. Ini merupakan proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua, ini ada respirasi eksternal. Ini merupakan proses pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Yang ketiga, ini ada respirasi internal. Ini merupakan pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler, jaringan tubuh dan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut darah melepaskan O2 dan mengikat CO2. Macam-macam pernafasan. Ini ada pernafasan dada dan pernafasan perut, di mana kalau pernafasan dada ini melibatkan tulang rusuk dan pernafasan perut ini melibatkan diafragma. Perbedaannya ketika mekanisme inspirasi ini pada pernafasan dada udara masuk, otot tulang rusuk ini berkontraksi sehingga rongga dada mengembung ya. Diafragma ini bergerak turun ketika inspirasi atau menghirup udara. Ketika aspirasi atau mengeluarkan udara, ini otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengempis. Ya, ketika kalian mengeluarkan udara, mengeluarkan karbon dioksida, rongga dadanya ini mengempis, diafragma relaksasi bergerak naik. Pada pernafasan perut, ya, pernafasan perut ini melibatkan
diafragma, ya. Pada pernafasan perut ini otot ketika udara masuk atau inspirasi, otot diafragma kontraksi, ya, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, ya. Ketika kalian melakukan pernafasan perut, ini diafragma kontraksi, diafragma akan mendatar, volume rongga dada membesar. Ketika ekspirasi atau kalian mengeluarkan udara ketika melakukan pernafasan perut, ini otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Frekuensi pernafasan, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia ini ada usia. Yang pertama ada usia. Jadi antara balita dengan orang dewasa ini frekuensi pernafasannya juga akan berbeda, ya. Yang kedua, ini ada jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan dengan perempuan. Perempuan ini umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki. Yang ketiga, ada suhu tubuh. Jadi semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernafasan akan semakin cepat. Yang keempat, ini ada posisi tubuh, ya. Frekuensi pernafasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan posisi diam, ya. Yang terakhir ada aktivitas. Semakin tinggi aktivitas seorang, maka frekuensi pernafasannya akan semakin cepat. Untuk gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan manusia, silakan dibaca modul pengayaan halaman 38 sampai 40. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat agar kalian lebih paham tentang materi yang telah Ibu jelaskan. Silakan dikerjakan soal berikut. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.